Pertanyaannya kemudian mengapa kasus pinjaman online atau pinjol yang memakan korban jiwa ini tidak kunjung usai kasusnya. Kita akan membahasnya dengan founder Center for Financial and Digital Literacy, Rahmat Mangunsara. Pak Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Pak Rahman, mulai Januari 2024 aturan pinjol yang secara legal ini sebenarnya sudah diketatkan ya. Tapi kenapa makin banyak orang yang mengajukan pinjaman online ini Pak kalau dari datanya? Ya, Iqbal, benar bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu mulai Januari tahun ini sebenarnya sudah mengetatkan sedikitnya 7 aturan mengenai pinjaman online legal. Satu, bunga. Bunganya itu diturunkan sudah sebelumnya 0,4 sekarang 0,3. Cara menagih utang juga sudah tidak boleh sampai lewat dari jam 8 malam. Tidak boleh lagi. Nah, kalau kita menjalankan usaha pinjaman online tanpa mengikuti aturan mereka, tanpa terdaftar, itu disebut ilegal. Nah, itulah yang biasanya langsung ke handphone kita, ke WA, ke mana, dan sebagainya. Lalu masyarakat yang membutuhkannya langsung tinggal ngetik atau menekan sesuatu tombol sehingga bisa langsung mendapatkan pinjaman yang dengan sangat menyesal tidak bisa lagi dikontrol oleh OJK karena tidak terdaftar. Menurut penelitian kami, tahun lalu itu ada 25 orang coba bunuh diri, membunuh orang lain karena pinjaman online ilegal ini, Iqbal. Itu ada anak-anak. Dan kalau benar di Ciamis ini, di Bandung, pertengahan tahun lalu itu ada, kalau Iqbal satu lagi beritanya, ada seorang suami membunuh istrinya juga karena sang suami sudah memberikan uang kepada istrinya untuk membayar pinjaman. Namanya di Bandung atau di Jawa Barat itu namanya bank emok, bank keliling. Kurang lebih samalah. Itu juga tidak terdaftar di OJK. Dia membunuh istrinya. Kalau Ciamis ini benar, berarti ada sejumlah hal di mana sebenarnya bukan lagi si peminjam yang melakukan bunuh diri, tapi orang lain sudah melakukan. Tapi dampaknya sudah sampai kepada pihak ketiga ya, Pak Rahman. Tapi kalau kita melihat, ini kita akan fokusnya kan akan menuju ke tindakan kriminal yang disebabkan oleh pinjaman online. Yang menjadi pertanyaan saya Pak sebenarnya, karena kalau soal membayar pinjaman online itu kan sebenarnya kalau masih menggunakan logika, masih menggunakan rasionalitas, itu kan akan mencari cara bagaimana caranya untuk membayar pinjaman online ini. Tapi kenyataannya itu sampai sudah hilang dan berganti dengan syahwat untuk membunuh begitu, sehingga akhirnya tindakan kriminal itu dilakukan. Apakah segitu menerornya Pak pinjol ini sampai mereka bisa kehilangan logika mereka dan melakukan tindak kriminal tersebut? Ya, kalau membaca berita ya, ini namanya debt collectornya yang tidak diatur oleh OJK, itu memang sangat kasar ya kalau sudah menagih. Menagihnya 24 jam. Terus saudara, ibu, bapak, anak, keluarga, bahkan teman pun ikut dia kontak. Karena waktu kita mengklik sesuatu di aplikasinya itu, dia mengambil seluruh kita punya data di phone book. Nah, itulah yang semua yang dia lakukan. Bayangkanlah kalau keluarga kita tahu, mungkin ini akhirnya malu dan sebagainya. Belum lagi jumlahnya yang besar dengan bunga yang berlipat-lipat. Bahkan yang legal pun tuh 0,3% sehari. Itu bisa kebayang kan, 9% sebulan ya. Itu jadi memang sangat meresahkan cara menagihnya yang ilegal ini, sampai membuat orang merasa malu, stres, depresi dengan jumlah, apalagi dengan jumlahnya yang tadi kalau disebut 100 juta gitu. Bahkan ada ya, Iqbal, mereka tuh sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang. Jadi pinjam satu, yang kedua dia pakai buat membayar yang pertama, pinjam lagi yang ketiga, dipakai untuk membayar yang kedua, pinjam yang keempat, itu lama-lama numpuk bisa ratusan juta. Saya tidak tahu apakah di Ciamis itu pinjol ya secara pastinya kita, tapi dalam banyak kasus di tempat lain
itu ada 13 juta akun, sekitar 2 triliun pembiayaannya. 1 triliunnya itu macet, dan itu ada di kategori umur tadi itu 19 sampai 35 tahun. Jadi bukan berarti legal pun tidak akan menimbulkan masalah kalau para peminjam ini tidak memiliki literasi satu, yang kedua cara mengelola keuangan. Jadi saran saya sebenarnya untuk yang legal, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa para peminjam ini memiliki kemampuan analisis keuangan yang benar. Masalahnya Iqbal, menurut laporan atau penelitian, literasi kita atau kecakapan kita mengelola keuangan itu hanya 49% dari skala 100. Tetapi kita sudah terterpa produk-produk keuangan itu hampir 90%. Jadi kira-kira begini loh, setiap hari kita disuguhin produk keuangan, tapi sebenarnya kita nggak ngerti itu apa. Yang penting, dan iming-imingnya itu sangat menjanjikan ya. Cara jualan mereka itu sangat catchy gitu ya Pak Rahman ya, sehingga mereka terutama yang tadi Anda menyebutkan range umurnya itu tergoda untuk akhirnya mengambil pinjol karena atau nanti gimana caranya bisa ditutupi. Tapi sayang ternyata gali lubang tutup lubang, dan kalau saya lihat kasus yang sudah ada sampai saat ini memang semakin banyak Pak. Sebelumnya kan ada di Sleman, di Ngawi, di Semarang, ini jumlahnya terus bertambah. Kita harapkan Pak Rahman ini tidak bertambah lagi kasusnya, semoga nanti sinergi dari berbagai pihak bisa mengurangi angka permasalahan yang timbul dari pinjol ini. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.